Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang akan menimpa diri kita kecuali dengan izinnya Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, setelah 2 minggu lebih, 2 minggu lah kita dilanda demo, dan sekarang mungkin mulai surut. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mana kita tidak tahu pihak-pihak yang mana yang benar yang menyusup. Yang kita tahu adalah mudah-mudahan kita menuju Indonesia yang lebih baik. Mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, ini alhamdulillah ya, demo sudah semakin turun. Maksudnya demo mungkin nggak apa-apa ya, tapi anarkisme ini yang berbahaya dan disusup-susupi oleh orang banyak ini Ustadz. Dan masyarakat itu menjadi ketakutan Ustadz. Bagaimana kira-kira kita menyikapi hal-hal ini Ustadz? Masya Allah, kejadian hari demi hari, termasuk kejadian kemarin, yang Masya Allah membawa berbagai kerugian, termasuk hilangnya nyawa dari beberapa orang, saudara-saudara kita. Untuk itu semua, Islam mengajarkan untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ilmu tasawuf, pengertian Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bermakna berupa penyerahan diri kita kepada Allah atas semua musibah yang ditimpakan kepada kita. Ini, apapun musibah yang Allah timpakan pada diri kita, kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan nyawa sekalipun, kita ucapkan Inna lillahi, semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua ini akan kembali kepada Allah. Ini sebabnya di dalam ilmu tasawuf kita sangat menekankan bahwa bagaimana kita menyikapi semua takdir yang Allah tentukan untuk diri kita, baik takdir baik ataupun takdir buruk, maka kita tahu ini semua datangnya dari Allah dan ini semua akan kembali kepada Allah. Itu sebabnya Jalaluddin Rumi mengatakan, aku tidak pernah takut dengan masalah-masalahku, karena aku tahu ada Allah yang mencintaiku, yang akan melepaskan aku dari semua persoalan tersebut. Ini, kita mau jadi orang alim, nggak orang alim, kita orang baik, orang jahat, kita orang apa, terserah. Semua orang pasti dapat musibah. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah, itulah yang menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang mampu mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa pada hari itu kita ditakdirkan ketabrak mobil. Bahwa pada hari itu kita ditakdirkan untuk meninggal dunia. Emang udah begitu takdirnya, tulisannya udah begitu di Lauhul Mahfuz. Tapi bagaimana cara kita ketabrak mobilnya, bagaimana cara kita meninggal dunianya, itu hal lain. Disitulah kita mengharapkan Allah memberikan kita husnul khatimah. Kita mengakhiri, kita meninggal dunia dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Bahkan dengan yang lebih hebat lagi, ketika kita jihad atau syahid di jalan Allah. Nah ini, kita meninggal ketika kita sedang memperjuangkan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita sedang menyeru orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, lalu kita meninggal dunia pada saat itu, itu yang kita sebut dengan syahid. Syahid ini artinya menyaksikan. Kita menyaksikan kebenarannya Allah. Nah, kita menemui Allah dalam keadaan kita ingin mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran. Itu sebabnya di dalam ilmu tasawuf selalu ditekankan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun
musibah yang menimpa kita kecuali dengan izinnya Allah. Itu sebabnya juga bunyi doanya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namamu Allah tidak akan ada kemudaratan, keburukan yang menimpa diri kami di dunia dan di langit. Karena kebesaran namanya Allah itu ini. Nah, dengan pemahaman seperti ini, semua kejadian-kejadian yang menimpa kita, termasuk apa saja yang baru kita lewati kemarin, ini merupakan pelajaran dari kita. Ini merupakan, kalau dalam ilmu tasawufnya, ini adalah upaya kita untuk naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, untuk memahami bagaimana tidak sukanya Allah kepada orang-orang yang bersifat sombong. Bagaimana tidak sukanya Allah pada orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, kemudian membuat kekayaan itu sedemikian rupa sehingga orang-orang yang belum diberi kesempatan dengan kekayaan yang seperti itu merasa sakit hati, merasa tersinggung, merasa apa itu, benar gak? Emang benar gak? Banyak pelajaran yang kita ambil dari kejadian-kejadian baru-baru ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menarik pelajarannya. Mereka-mereka yang kaya, yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengelola harta yang demikian besarnya, jadilah orang kaya yang dermawan. Jadilah orang kaya yang tidak memamer-mamerkan kekayaannya. Kalau kita ingat ceritanya Qarun, ini adalah orang kaya raya di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Allah murka pada Qarun, bukan karena Qarun itu banyak hartanya, tapi karena Qarun memamerkan harta-hartanya dengan membawa kunci-kunci dari peti-peti kekayaannya itu di 70 ekor onta. Ini. Jadi orang jadi sebel bahwa kita kaya mah kaya aja, bener gak? Nggak usah dipamer-pamerin, dan kita bersikap dermawan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah mengenai kekuasaan. Kalau yang pertama tadi mengenai harta, yang kedua mengenai kekuasaan. Kekuasaan ini juga bukan kita sebetulnya yang mendapatkannya, tapi kekuasaan ini dititipkan oleh Allah kepada kita agar kita dengan amanah menjalankan kekuasaan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi wakilnya Allah, menggunakan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita itu untuk menggunakannya dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Inilah orang kaya, jadi orang kaya yang dermawan, yang punya perasaan untuk tidak pamer-pamer kekayaannya, yang punya kekuasaan. Jangan lupa, kekuasaan itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kita harus menggunakannya untuk menjadi wakilnya Tuhan, menggunakan kekuasaan kita itu untuk kebaikan sebanyak-banyaknya orang yang oleh Allah dititipkan pada kita untuk menjadi orang-orang yang kita ayomi. Gitu, Fit. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Nah, namun demikian Ustadz, kelihatannya nih ya, pada saat ini dengan ada media sosial dan teknologi yang sudah semakin canggih, kelihatannya semua orang berbicara, Ustadz. Yang ini bicara kanan, ini bicara kiri, yang satu bicara atas, bicara bawah. Dan semua orang berbicara hingga kita nggak tahu lagi yang mana yang benar ini, Ustadz. Ini apa sih kira-kira ini yang harus kita lakukan ya? Kita harus hati-hati nih, Ustadz. Iya, saya juga kadang-kadang ketawa. Baca ada IG, TikTok, ada segala macam. Kadang-kadang bercandaan, kadang-kadang dianggap serius. Ini yang paling cilaka. Yang bikin anggap itu bercandaan, ledekan, gitu sebetulnya, benar nggak? Ledekan lah kira-kira. Tapi yang dengar sangkain itu beneran. Ini, kita udah dengan cara membuat ledekan-ledekan seperti itu, yang oleh orang disangka beneran, kita udah ikut menyebarkan ghibah atau bahkan fitnah. Yang kalau kita cek sebenarnya nggak begitu. Ada satu potongan pidato seseorang yang saya hadir waktu itu di situ. Nggak begitu ceritanya sebetulnya tuh. Kalau hadir di situ, bener nggak? Cuma dipotong, dikasih narasi lain. Ya karena cuma dipotong segini ya bagaimana, bener nggak? Jadi sebaiknya kita menahan diri kita. Jangan menyebarkan fitnah. Jangan memelintir berita yang sesungguhnya
dengan berita-berita lain yang mendorong orang jadi marah, menjadi benci. Benar gak? Ini bahaya sekali. Kalau ini dosa udah jelas karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Yang kedua ada juga yang saya lihat sebetulnya dia ngomongnya datar aja, memberikan klarifikasi apalah gitu. Tapi memang tempatnya nggak tepat, waktunya tidak tepat untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah ini, nah, ketika kata-kata yang dipilih tidak tepat pada waktunya, nah ini juga akan menimbulkan berbagai penafsiran dan perasaan. Karena komunikasi ini soal perasaan. Jadi untuk yang jenis kedua, marilah sama-sama kita juga menahan diri untuk tidak memberikan komentar-komentar yang betul, sebetulnya komentarnya betul, tapi pada saatnya tidak tepat untuk diucapkan. Nah ini. Itu sebabnya yang ketiga dalam ilmu tasawuf dikenal satu kaidah. Apabila engkau melihat seorang buta berjalan menuju mau masuk ke dalam jurang, itu adalah saatnya engkau bicara. Nah, ini. Jadi irit-iritlah kita memilih kata-kata. Pilihlah kata-kata yang memang benar. Yang kedua memang tepat waktunya untuk kita sampaikan, dan kita sampaikan dengan cara yang bijaksana pula. Nah, insya Allah dengan kita menahan diri, nggak semua harus kita komentarin, apalagi kalau kita nggak tahu persis apa yang kejadian. Berdasarkan hal yang kita nggak tahu, itu kita tambahin segala macam komentar-komentar yang akhirnya melebar kemana-mana, sangat jauh sebetulnya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita semua sama-sama sudah menahan diri, maka insya Allah kita tidak memperkeruh suasana. Kita sekarang coba ajak semua rame-rame mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga mudah-mudahan dengan kejadian kemarin ini, kita semua faham, yang kuasa, yang punya harta, yang punya perasaan rakyat kecil ini, juga semua sama-sama percaya bahwa ini hanyalah sebagian dari perjalanan hidup kita dalam suatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Gitu, Fit? Baik, Masya Allah Ustadz. Itu biasa omongan di warung kopi itu yang bikin panas, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.